Nah, satu hal pencegahan sebenarnya Pak adalah melaksanakan sanitasi kandang yang ketat. Istilahnya kandang itu tetap dibersihkan pagi sore, dan untuk kondisi sekarang ini kami menghimbau, kami sudah membuat himbauan ke seluruh desa untuk melaksanakan desinfeksi pada kandang. Hampir sama dengan perlakuan pada COVID-19, itu kita beri desinfektan, kalau bisa sekali 2 hari. Sehingga kita bisa membatasi, kita bisa melokalisir kuman-kuman atau virus yang ada di sekitar kandang. Jadi yang utama adalah kebersihan kandang. Baik, kebersihan kandang. Selain itu Pak, mungkin entah ada obat, vitamin mungkin yang dikasih Pak? Ya, bisa. Setelah menunjukkan gejala seperti itu bisa dibantu dengan pemberian antibiotik. Tetapi bukan mengobati, kita hanya mencegah infeksi sekunder. Infeksi sekunder dalam arti pengobatan adalah dengan antibiotik dan vitamin untuk memberikan daya tahan tubuh terhadap ternak yang sakit. Kemarin kami ke lapangan di beberapa wilayah, dan sekarang ini banyak masyarakat yang mungkin ternak babinya sudah mati. Kami sarankan jangan dibuang di sembarang tempat. Sangat baik bila dikuburkan, dan itu juga kita anjuran. Kami beberapa hari ini ke wilayah, sekarang ini di Fodo itu kalau kita melewati Lowomaru, waduh, bangkainya. Dan saya dengan kepala sendiri juga sempat melihat bangkai babi di jembatan Now ini. Jadi kami imbau masyarakat, ketika Bapak Ibu mengalami kematian ternak babi, kami sarankan dengan sangat, jangan dibuang di selokan, jangan dibuang di sungai, jangan dibuang di hutan. Adalah langkah yang paling benar adalah dikuburkan. Nah, metode penularan babi ini, bagaimana masuknya? Ada beberapa kemungkinan, Bu. Pertama, penularan penyakit ini dulu adalah adanya kontak langsung antara babi yang sakit dengan babi yang sehat. Nah, ketika babi sakit itu satu kandang, ada satu, maka dia cepat menular kepada kandang yang sama. Metode penularannya adalah melalui kontak. Makanya kepada masyarakat kami menghimbau, ketika Bapak Ibu melihat ada gejala penyakit sudah mulai ada pada ternak, maka saran kami, kita himbau, tindakan utama adalah diisolasi, dipisahkan dari kandang yang lain, dari ternak yang lain, sehingga tidak membuat ternak yang lain menjadi terinfeksi. Itu penularan kontak langsung. Ada juga penularan melalui orang. Seperti ini maksud saya. Misalnya saya punya ternak babi, saya memberi makan, taunya sakit. Kemudian saya berkunjung ke kandang orang lain. Saya bisa menjadi media penular. Saya bisa menjadi pembawa virus tersebut terhadap ternak yang lain di kandang yang lain. Nah, makanya sebenarnya tata caranya hampir sama dengan COVID, tapi nggak mungkin dilaksanakan. Kalau bisa, ketika kita memberi makan babi, setelah itu kita membersihkan diri, mencuci tangan, kalau bisa ganti baju, baru kita boleh lagi ke tempat-tempat yang lain. Karena kita bisa membawa sebagai media penular bagi penyakit tersebut. Baik. Seperti carrier gitu ya Pak? Carrier ya. Tapi carrier itu bisa menular ke manusia tidak Pak? Tidak. Satu hal kami nyatakan, bahwa penyakit yang terjadi pada ternak babi ini tidak bersifat zoonosis, artinya tidak menular kepada manusia. Beda dengan rabies, Bu. Itu rabies itu namanya zoonosis. Dia bisa berpindah dari manusia ke anjing, bisa juga dari anjing kepada manusia, bisa sebandingnya. Jadi satu hal supaya masyarakat tidak ragu-ragu, kami nyatakan bahwa penyakit ini tidak menular kepada manusia. Baik. Nah, rata-rata Pak yang diserang duluan ini ternak babi ini usia yang masih kecil atau yang sudah dewasa Pak? Dia nggak pernah bulu, Bu. Mulai dari yang kecil, muda sampai yang dewasa, semua menjadi korban daripada penyakit ini. Satu-satunya cara, Bu, dan satu-satunya cara untuk meminimalisir, melokalisir penyakit ini supaya tidak menyebar lebih luas, seperti yang saya katakan tadi, wilayah menerapkan
aturan ketat lalu lintas ternak. Dalam arti tidak membolehkan ada ternak masuk atau keluar dari daerah wilayah yang sudah aman. Sehingga daerah yang notabene sampai sekarang ini masih belum terjadi kasus bisa aman, jadi tidak terinfeksi, tidak menjadi daerah pandemi yang baru. Jadi melaksanakan isolasi wilayah sehingga tidak ada kemungkinan penularan melalui ternak. Tetapi tadi saya katakan juga sebelumnya bahwa media penularnya, vektor penular, pembawa bukan hanya ternak. Pemilik ternak, manusia, pemberi pakan juga bisa menjadi media penyebar kepada daerah yang lain, kepada kandang yang lain, malah kepada wilayah yang lain. Jadi banyak faktor yang menjadi media penular. Makanya satu-satunya adalah menutup daerah yang notabene masih aman untuk tidak keluar masuk lalu lintas ternak babi. Satu lagi Bu, saya tambahkan untuk Bapak Ibu masyarakat, mungkin di beberapa wilayah, beberapa kebiasaan kita beternak, memberi makan ternak babi ini adalah dari sisa-sisa rumah tangga. Makanan sisa ya Pak? Makanan sisa rumah tangga. Kalau itu kami menyarankan jangan sesekali melaksanakan, karena bisa menjadi sumber penyakit juga. Tadi Bu, Ibu bertanya apakah itu bisa dikonsumsi. Aman, tapi tidak kita sarankan secara kesehatan hewan. Tetapi risikonya Ibu, ketika kita potong yang sakit, kadang-kadang kita hasil cucian selagi mentah itu menjadi makanan bagi air minum bagi ternak yang sehat. Jadi sisa-sisa ini tadi yang sisa cucian hasil pemotongan babi yang sakit menjadi pembawa untuk ternak kita masing-masing di rumah. Jadi sesekali disarankan jangan memberikan sisa-sisa rumah tangga, sisa-sisa makanan rumah tangga untuk ternak babi. Untuk pakan ternak, kami yakinkan bahwa pabrik, perusahaan tidak akan membuat jenis penyakit, menanamkan jenis penyakit pada pakan ternak yang dibuatnya. Nah, tetapi pakan ternak ini bisa menjadi media. Seperti ini kasusnya Pak, ilustrasinya. Misalnya Bapak punya becak misalnya, mengambil ternak, Bapak pedagang misalnya, membawa ternak yang sakit untuk dipotong. Tanpa dibersihkan itu becak, kemudian Bapak angkat lagi pakan. Nah, melalui itu bisa menular kepada ternak. Jadi melalui alat transportasi, benda-benda mati pun bisa menjadi media pembawa penularan penyakit ini. Jadi itu tadi yang saya katakan, saya maksud adalah biosecurity yang paling ketat, sanitasi, dan termasuk tidak membebaskan orang siapapun keluar masuk di kandang Bapak, apalagi kalau masih belum terkena. Jangan sesekali, karena orang bisa membawa virus tersebut ke ternak Bapak. Jadi kalau misalnya terpaksa mengambil bibit, ambil aja di wilayah yang masih aman begitu Pak ya? Atau ditunda dulu atau bagaimana gitu ya Pak ya? Arahnya ke sini Bu, istilahnya dengan melokalisir, mengetatkan lalu lintas ternak, maka ketika kita punya keinginan membeli bibit, itulah disarankan di wilayah yang masih aman, jangan sesekali memasukkan dari luar wilayah. Oke, itu dia ya kuncinya. Jangankan wilayah kabupaten Bu, antar kabupaten, antar kecamatan juga jangan. Antar desa pun ketika sudah jangan. Misalnya Sisarahili dengan Hilihau dengan berbatasan apa ya? Moawo. Nah, ketika di Moawo sudah mulai ada, maka kami sarankan Pak Harifan di Hilihau jangan ambil dari sana. Jangan kan untuk dibibit Pak, untuk dibeli aja, untuk dipotong kita sarankan secara teknis jangan.